Been going jeans cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya untuk menjelaskan berupa pengertian TCP atau IP. Pengertian TCP atau IP, paket protokol internet. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disingkat sebagai TCP/IP adalah kumpulan protokol komunikasi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan internet. TCP atau IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan pribadi seperti jaringan internet dan extranet. Contoh TCP atau IP. Ada 6 contoh TCP atau IP, yaitu yang pertama, HTTP Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini berfungsi untuk mentransfer hypertext dokumen seperti halaman web di antara server dari klien web browser. Yang kedua, transmisi on control. Protokol atau internet protokol TCP/IP ini, jenis protokol satu ini merupakan standar data yang dipakai oleh komunikasi internet. Yang ketiga, SSH, Secure Shell. SSH adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Dan yang keempat, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP dipakai untuk mengirim email. Setiap kali seseorang mengirim email, protokol SMTP akan mengirimkan pesan dari klien email ke server email atau antar server email. 5. HTTPS. HTTP Secure. HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan komunikasi antara web server dan web browser. Dan yang keenam, VTP, File Transfer Protocol. VTP adalah protokol untuk mentransfer file dari komputer melalui jaringan TCP/IP. VTP biasanya digunakan untuk mengupload dan mendownload file dari dan ke server. Ciri-ciri yang terdapat pada TCP/IP yaitu yang pertama, reliable, yaitu data yang akan dikirimkan ke komputer tujuan dengan urutan yang sesuai. Yang kedua, connection oriented atau berorientasi sambungan adalah ketika data yang akan ditransmisikan akan dilakukan proses negosiasi terlebih dahulu agar bisa memperoleh koneksi yang sesuai. Yang ketiga, selanjutnya adalah full duplex, di mana setiap host TCP akan melakukan koneksi yang terlebih dahulu dari jalur keluar dan masuk. Dengan cara ini, data akan lebih cepat terkirim. Manfaat TCP/IP. Beberapa manfaat dari penggunaan TCP/IP antara lain mampu melakukan login jarak jauh melalui jaringan untuk mengirim email, untuk mengirim informasi pada halaman web melalui jaringan, dan untuk mengakses sistem file host server dari jarak jauh. Cara kerja TCP/IP. Pertama-tama, protokol akan memecah data hingga menjadi kecil, dan selanjutnya data tersebut akan dikirimkan melalui media. Yang kedua, data yang sudah dipecah dan memiliki alamat selanjutnya akan dikirim melalui router. Yang ketiga, setelah dikirim melalui router, pakai data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lain. Dan ini contoh gambar cara kerja TCP/IP, yang dimana pakai data akan dikirim melalui media, setelah itu akan dikirim melalui router. Setelah sampai ke penerima, data tersebut akan bisa dibuka komputer lain atau komputer kalian ya guys. Ada 4 layer dalam TCP/IP. Yang pertama, application layer. Application layer berada di tingkat tertinggi dalam model TCP/IP dan menyediakan interface untuk aplikasi user agar bisa berkomunikasi dengan jaringan. Yang kedua, transport layer. Transport layer bertugas untuk menjalankan komunikasi end-to-end dan mengirim data yang handal antara dua titik jaringan. Protokol utama pada lapisan ini adalah TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Ketiga, internet layer. Internet layer atau juga dikenal network layer berfungsi untuk proses pengalamatan dan pengiriman pakai data antar jaringan yang berbeda. Dan yang keempat, physical layer. Physical layer mengatur cara data dikirim dan diterima melalui media jaringan fisik. Nah, ini contoh gambar layar dalam TCP/IP. Bisa kalian lihat, ada yang pertama itu application layer, kedua transport layer, internet layer, dan physical layer. Dan fungsi utama TCP/IP yaitu adalah untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain.
Salah satu kondisi utama dalam proses ini adalah memastikan data yang dikirim akurat dan dapat diandalkan, sehingga penerima akan menyimpan informasi yang sama dengan yang dikirim oleh pengirim. Keuntungan menggunakan TCP/IP yaitu dapat membangun jaringan internet pada berbagai macam komputer, mendukung pengirim data dengan jenis berbeda, memudahkan pekerja sistem operasi secara independen. Sangat ringan dan tidak menyebabkan komputer mudah bermasalah, terutama pada jaringannya. Tidak memerlukan bantuan ahli, memiliki arsitektur client servers yang tepat. Dan ini kekurangan menggunakan TCP/IP. TCP/IP ini rentan terhadap serangan keamanan dan mudah diretas jika tidak teratur dengan benar. Dan penggunaan bandwidth TCP/IP ini memerlukan banyak bandwidth untuk mengirim data sehingga dapat menjadi lambat pada jaringan yang sibuk. Kompleksitas TCP/IP ini memiliki banyak fitur dan konfigurasi yang kompleks sehingga membutuhkan keterampilan dan pengetahuan teknis yang lebih tinggi untuk mengatur dan mengelola jaringan dengan benar.